memenuhi panggilan Allah. Terutama sholat subuh. Tengoklah kalau nak nyengok orang yang betul-betul mencintai Allah. Walaupun hari hujan dia Pak Antenip tu, hujan petir, dia datang untuk berjamaah. Ini dah rumah sejengkal, tinggal melompat baik, terasa jauh. Berat kaki nak melangkah. Karena dia tidak murni mencintai Allah. Tidak bisa membuktikan kecintaannya kepada Allah, takutnya kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala a'udzu billah wallazina amanu asaddu hubban lillah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah, dilindungi oleh Allah, dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan nikmatnya kita sampai hari ini, pagi ini, subuh ini masih beraktivitas sekaligus dapat menyediakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan ajarannya sampai kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adapun tema singkat kita pada pagi hari ini adalah karakter hamba Allah yang baik. Kalau kita berbicara tentang masalah hamba Allah, semuanya kita adalah hamba Allah, ciptaan Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba Allah itu ada hamba Allah yang baik, ada yang tidak baik. Hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang senantiasa berakhlakul karimah. Kalau dia naik haji, hajinya yang mabrur, mabrurah, hasanah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa di sini adalah takut, takutnya hanya kepada Allah. Taatnya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya semua itu katanya saja yang berbeda.
tetapi hakikatnya maknanya adalah sama, adalah hamba Allah yang baik. Ada pula hamba Allah yang tidak baik. Dia diciptakan oleh Allah, menggunakan fasilitas seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak taat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang betul-betul hamba yang baik, hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kriteria hamba yang baik. Yang pertama, hamba yang baik itu adalah dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Inilah ayat yang saya bacakan tadi, wallazina amanu asaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat kecintaannya kepada Allah. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibuktikan dengan semangat ketaatan kepada Allah. Dibuktikan, aku cinta kepada Allah, buktikan cinta kita itu, yaitu dengan semangat ketaatan kepada aturan Allah. Patuh dan taat hanya kepada aturan Allah. Takutnya hanyalah takutnya kepada Allah. Kita ini kan kadang-kadang di bibir saja mengatakan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tapi tidak bisa dibuktikan dengan ketaatan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencintai Allah itu kalau dia mencari ilmu bahwa di dalam hidup ini adalah perjuangan. Berjuang gitu ini. Berjuangan itu harus dilandasi dengan semangat keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, nah ini akibatnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari perjuangan kita. Orang sekarang banyak beralih, ya, perjuangannya berubah menjadi kalau ada dapat imbalannya kalah dia, ya. Kalau diunjuk dia rajin, dia tidak semangat. Nah, ini awal-awal manusia itu tidak lagi ikhlas berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, aturan Allah. Akhirnya mereka menegakkan bukan kebenaran lagi, tapi menegakkan bisa saja kebatilan, ya, menghadang kebenaran, menegakkan kejahatan karena mendapat imbalan dari seseorang sehingga dia mendapat penghasilan. Nah, karena itu jangan nian Pak Ibu, kita dapat imbalan untuk menghadang kebenaran, untuk menegakkan kebatilan, kejahatan. Sekaranglah banyak muncul itu. Dilah dapat duit, ngapu hadir ini karena ada amplopnya. Nanti amplop tidak datang. Jadi kalau orang berjuang bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan di sisi Allah kecuali apa yang dia niatkan, apa yang dia lakukan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia orang yang mencintai Allah itu adalah rela berkorban. Rela berkorban. Bukan hartanya saja yang dia korbankan, tetapi apapun, bukan hartanya saja, jiwa dan raga pun sekali dikorbankan demi untuk mencari, meraih
mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaklah kita beranjak start dengan niat yang ikhlas dan prioritaskan adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatlah salah, inilah akibat berujung tidak baik, tidak mendapat imbalan dari Allah, tidak mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi seperti kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ketika kaum Muhajirin ini datang ke Madinah, tidak punya apa-apa. Sementara orang-orang Madinah, kaum Ansor, menyambutnya lebih dari saudaranya sendiri. Bayangkan Pak. Dak kati harta dikasih harta, dak kati istri dikasih istri. Apapun Pak, rela untuk berbagi menafkahkan hartanya di jalan Allah demi tegaknya syiarnya agama Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi gampang ditemui orang-orang yang betul-betul mencintai Allah. Contohnya baik Pak, dalam melaksanakan ibadah solat fardu, solat subuh, mencireni orang-orang yang beriman betul-betul murni keimanannya kepada Allah. Temukanlah mereka ini di waktu menegakkan ibadah solat, terutama solat subuh. Solat subuh ini amat berat. Amat berat. Apalagi orang-orang munafik itu diceritakan dalam Al-Quran, amat berat bagi orang-orang munafik itu untuk menegakkan terutama ibadah wajib subuh. Amat berat bagi mereka. Ya, godaannya besar. Jadi kalau nak nyengok orang-orang yang mencintai Allah, seberapa besar pun dia sakit, kesibukannya, dia tetap memenuhi panggilan Allah. Terutama sholat subuh. Tengoklah kalau nak nyengok orang yang betul-betul mencintai Allah. Walaupun hari hujan, dia Pak Antenip tu, hujan petir, dia datang untuk berjamaah. Ini dah rumah sejengkal, tinggal melompat baik, terasa jauh. Berat kaki nak melangkah. Karena dia tidak murni mencintai Allah. Tidak bisa membuktikan kecintaannya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah bahwa di depan matanya dia melihat, menyaksikan kejahatan, kemungkaran, dia memejamkan matanya. Cek-cek nak tahu. Ya kalau kita kagak ikut menjadi saksi, cari gawe. Jadi ya, cari gawe banyak hal yang akan terjadi berisiko. Itulah orang-orang yang mencintai Allah, takutnya hanya kepada Allah. Dimanapun saja dia berada, baik dalam keadaan orang banyak maupun orang tidak ada, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mereka ini menegakkan ibadah wajib, subuhlah kejengoan batang hidungnya untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Di jamaah dulu masjid, bukan di rumah. Kalau kita nonton bola sampai jam berapa Pak nonton bola? Sampai subuh, tahan mata ni nonton. Ya, itulah hebatnya Pak. Tapi untuk mendirikan solat di tengah malam, tak kuat badan ini berdiri. Ya, tak kuat untuk bangun malam, untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Pak, wong berdagang, maaf saja bicara, jam 12 malam lapai, atau apalagi wong berjual ke kalangan itu, jam berapa nyebrang ke?
berangkat dari Malam Buto balik ke Malam Buto pula. Tahan dia. Dia mencari dunia. Ya silakan saja kita mencari dunia, silakan, tidak dilarang. Asal kita jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita melalaikan, mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jago nian kalau bisa Bapak Ibu, jago nian solat 5 waktu. Terserahlah ndak di masjid mana baik. Inilah yang dikatakan orang-orang yang mencintai Allah, hatinya digantungkan, digaitkan di masjid. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, ini Pak. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Fa'aqamas sholata wa ataz zakah. Orang-orang di dalamnya mendirikan sholat. Kalau harta rezekinya banyak diberi oleh Allah, banyak pula dia nafkahkan di jalan Allah. Hatinya tersangkut, terkait dengan masjid. Dikit-dikit ingat dengan masjid. Nah, inilah jam sekian masjid. Inilah orang-orang nanti yang dirindukan oleh surga. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa hatinya dikaitkan, digantungkan di masjid. Ada yang tidak ingat dengan mau sekali dengan masjid ini. Ada sekali sejumatan baik. Ada sholat, ada sekali Jumat baik. Ada yang 2 kali setahun baik. Ya mudah-mudahan kita setiap waktu hati kita selalu terkait dengan rumah Allah. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Walam yaksha illallah. Itulah orang-orang yang takut kecuali takutnya hanya kepada Allah. Kalau kita baca riwayat itu Bapak, kalau dia mendengar seruan azan tapi dia tidak mempedulikan seruan azan itu, nanti akan disampal kupingnya itu, ya, telinganya itu dengan timah yang mendidih. Dicicik tidak mendengar azan dikumandangkan. Kalau sekarang ini Pak, bertubi-tubi suara azan di pelosok-pelosok di mana lah banyak alat pengeras suara. Karena hati tidak tertarik ya, dia tidak terkait dengan rumah Allah, panggilan Allah, tidak akan tergerak untuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian orang-orang yang mencintai Allah itu selalu dapat menjaga wuduknya. Ya, walaupun kita tidak sholat, biasakan Bapak Ibu sebelum berangkat bagawe keluar dari rumah berwuduk. Ya, kan tidak beli banyu itu. Ya, biasakan berwuduk. Kalau batal, wuduk lagi. Itu orang-orang yang betul-betul mencintai Allah. Kalau sewaktu dia dipanggil oleh Allah, menghadap ke haribaan Allah, dia dalam keadaan berwudu. Wah, hebatnya. Coba biasakan. Setidak-tidaknya sebelum kita tidur itu berwudu. Ya, kalau ke mana-mana lagi itu. Kalau kita tidak membaringkan tubuh kita, berwudu. Itu dianjurkan oleh Nabi. Jangan tidur-tidur wae Pak Daniel. Ya, berwudu, berdoa. Ya tak? Kalau tidak berbaring, berbaringlah ke kanan di lambung kita. Itu diajar oleh Rasulullah SAW. Jangan tidur tu mendengkul, apalagi menelungkup. Tidurnya setan itu. Ya. Jadi berbaring itu miring seperti jenazah
dibaringkan di kubur. Itu ke arah lambung kita, jantung kita di sebelah atasnya. Itu diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, dia selalu menjaga wudunya. Ya, bukan hanya nak sholat baik, tidak berwudu. Baca Quran tu kalau bisa berwudu. Nilainya lebih tinggi dibanding dengan tidak berwudu. Kalau batal, wudu lagi. Memang cobaannya berat, Pak. Berat nian. Kadang-kadang baru melangkah selangkah dari tempat wudu, batal lagi. Itulah setan tadi, Pak. Cak mana wong ini batal terus wudunya. Akhirnya dia capek, putus asa, diam wudu. Ya, makanya kita dianjurkan sebelum berwudu itu disuruh dulu BAB melepaskan ya angin-angin jahat itu. Berwudu, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan berwudu. Itu yang pertama. Ya, orang yang mencintai Allah dibuktikan dengan semangat ketaatan kepada Allah, dilandasi dengan keikhlasan. Ya, walaupun lah tua-tua seperti Pak Muslim nih, walaupun jauh dari Megang itu, berapa masjid dia lewati itu. Ya, hujan, gerimis, badai ditempuh. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia dari berangkat dan pulang. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang masjid sejengkal dari rumah kita. Berbondong-bondong orang membangun masjid. Tapi yang dekat masjid mangunnya baik, mangun secara fisik, tapi tidak mau membangun secara memakmurkan rumah Allah. Itu mari kita senantiasa memakmurkan rumah Allah dengan menegakkan ibadah di dalamnya. Yang kedua, ciri atau karakter hamba Allah yang baik itu adalah memiliki satu kesenangan yang unik. Ada kesenangan yang unik. Ya, apa kesenangan yang unik itu adalah gemar berbuat baik. Dia merasa berbahagia di dalam hidupnya, dalam kesehariannya. Kalau belum berbuat baik, belum ada terasa gairah kebahagiaan pada dirinya. Tapi ada juga orang yang jahat, perangai perilaku jahat tadi, dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini kejahatan yang luar biasa. Ya. Wong menderita, dia bahagia. Bukan orang yang beriman namanya. Jadi orang yang beriman, orang yang mencintai Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kesenangan yang unik, merasa berbahagia, gemar berbuat baik, apapun bentuknya kebaikan, walaupun kecil kebaikan itu. Ya ngomongi wong baik, Pak. Ngingati orang. Itu kan hanya kecil. Atau mungkin saja ada hal-hal yang membahayakan orang lain di jalan begitu, dia singkirkan. Tapi kalau orang yang berperilaku jahat, lajulah situ dia kecelako dewe. Itu dikatakan bahagia di atas penderitaan orang lain. Susah dia kalau orang lain itu tidak menderita. Itu orang jahat namanya. Orang jahat berpikiran jahat, kaget tempatnya adalah di neraka. Di neraka tempatnya. Jadi gemarlah kita ini berbuat kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil, tapi nilainya di sisi Allah adalah amat besar. Kemudian orang-orang yang dikatakan senang berbuat baik itu adalah orang-orang yang dikatakan sering berberkah. Katakan sering berkah. Artinya apa? Kalau dia menerima, dia mendapatkan sesuatu, dia kasih lagi, berbagi dia. Tidak makan surangnya dah. Itu dikatakan sering berkah. Ya, kita ini kalau dapat makan surang, makan dewe gitu ya.
Contoh Pak Kito dikasih oleh orang. Contohnya rambutan contoh ya, musim rambutan dikasih uang. Ya berbagi, jangan makan surang. Datu sakit paru ya. Ya berbagi. Itu katakan orang-orang yang dikatakan orang baik, senang berbuat baik itu tidak sengaja. Ada wong antar rezeki, berbagi. Antar duren Mbak Daniel. Baunya sudah pusing orang sekeliling rumah, makannya surang. Ya cobalah berbagi. Ini tanda-tanda orang suka berbuat baik. Ya, makan surang tak boleh. Ya, inilah dikatakan orang-orang yang sukses dunia akhirat karena mereka ini sudah memegang kuncinya. Apa kuncinya itu Pak? Belas kasih. Ya, pengasih, penyayang. Ya, ini tidak yang kecil dilanciti, yang besar dimusuhi, anak-anak takut dengan dia bala. Bukan takut karena keseramannya, tetapi kejahatannya. Jadilah orang-orang baik. Kalau bisa kita ini menjadi orang-orang yang baik. Jadi punya belas kasih. Jangan sampai kebencian yang terus-menerus kita lakukan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, karakter orang yang hamba yang baik itu adalah mereka sangat sibuk mengurus dirinya, mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Ini yang dikatakan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri kita memperhatikan diri kita. Apa yang telah kita perbuat, kita persiapkan untuk hari esok. Jangan kita ini hanya mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Ada manusia yang sifat model itu. Gajah di pelupuk mata tidak kejengoan. Tapi tungau putu di seberang lautan, jengoannya dia. Apapun mengenai rahasia orang lain, aib orang lain dia tahu nian, tahu persis dari depan sampai ke belakang. Tapi dia tidak nyadar bahwa dirinya juga punya aib. Ya, itu mari kita berusaha bahwa untuk menjadi hamba Allah yang baik itu dia tidak tertarik mencari kekurangan orang lain. Ya, Pak Daniel, carilah kekurangan aib diri kita dewe. Kita perbaiki diri kita ini menjadi orang baik. Mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita, ya, menjadi orang baik, ya, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bahwa orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya, amalannya banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah. Lah salah aku tadi. Ya, banyak-banyak beristighfar. Jadi amalannya banyak beristighfar. Bahkan kata Rasulullah, sebelum dia beranjak dari duduk dia sudah mengucapkan istighfar 70 kali. Kalau kita ini bukan istighfar lagi, bercarut, omongan kotor manjang. Mudah-mudahan kita banyak-banyaklah beristighfar. Semoga dosa-dosa kita yang kecil itu diampur, dilebur oleh Allah. Orang yang suka mengoreksi dirinya sendiri, hatinya amat halus. Halus hatinya ini. Kalau dia mendengar cerita-cerita orang-orang yang sedang ya susah itu, timbul rasa
Apanya Pak? Rasa ingin membantu, ingin menolong. Bahkan langsung secara refleks ingin untuk berbagi kalau bisa menolongnya. Orang yang seperti itu air matanya mudah menetes. Ya. Karena mungkin barangkali dia sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, penderitaan, kesusahan yang dirasakan oleh orang lain. Ya mudah air matanya tumpah. Kadang-kadang tumpahnya itu tumpah ikut simpati, empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang-orang yang seperti ini, firasatnya sangat tajam. Artinya apa? Kalau seperti ini dia sudah ke situ firasatnya. Ya. Berhusnuzon, berbaik sangka saja bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah semuanya itu ada hikmah, makna di balik itu semua. Ya mudah-mudahan Pak, kita menjadi orang-orang yang 3 macam ciri tadi. Yang pertama, orang yang betul-betul cinta kepada Allah, yang dibuktikan dengan semangat ketaatan, walaupun kita telah tua dari segi usia, semangat untuk beribadah, ketaatan, menegakkan perintah Allah itu masih itu ya. Ini tidak masih muda, tapi tidak kati semangat untuk menegakkan ketaatan kepada Allah yang dilandasi dengan keikhlasan dan rela berjuang, rela berkorban demi untuk mencari, meraih redha Allah. Jangan seperti orang rela berkorban nyawa pun sekalipun demi untuk mendapatkan imbalan jasa dari orang, dari hamba manusia. Maka mereka itulah menjadi hamba manusia, hamba dunia, hamba harta, hamba kedudukan dan hamba lain-lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mencintai Allah, bahwa sesungguhnya merasakan nikmat dalam ketaatan. Terasa nikmat menjalankan ketaatan ini. Terakhir, gemar berbuat baik dan asik untuk memperbaiki, membenahi kekurangan-kekurangan kita sehingga menjadi orang baik, betul-betul jadi orang baik. Asik baik. Asik apa Pak? Ya saya membenahilah kesalahan-kesalahan saya masa lalu, kekurangan-kekurangan saya masa lalu. Mudah-mudahan kalau Allah memanggil pun di saat ini sudah siap, kan begitu. Betapa banyak orang yang tidak siap ketika dipanggil oleh Allah, mereka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini kita betul-betul menjadi hamba yang baik. Kalau belum baik, berusahalah menjadi hamba yang baik. Cintailah Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, memiliki kesenangan untuk berbuat baik. Dan akhir, kita ini berupayalah untuk menjadi orang-orang yang mengoreksi kekurangan-kekurangan kita, ibadah kita. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita lebih baik dari sebelumnya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.